Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah ya sekalian malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Sahih Fiqh Sunnah ya. Seri pembahasan tentang wudhu ya, rukun wudhu. Sekarang yang Masluliyati halaman 115. Ya, silakan Ustaz Irfan. Baik, qala al-muallif Allah taala wa nafa'ana fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ghuslul lihyati wasairi sya'ril wajhi. Idza kanatil syu'urun nabitatu 'alal wajhi al-lihyatu wasyaribu wal anfaqatu wal hajibani wa ahdabul ainaini khafifatan la tasiful basyarata Sat. Ya, la, Basyarata. la, la tasiful basyarata ajza'ahu ghuslu zahiriha wa in kanat tasiful basyarata wajaba ghusluha ma'ahu wa in kana ba'duha khafifan wal ba'dul akharu kasifan wajaba ghuslu basyaratil khafifi ma'ahu wa zahiril kasif. Wa amma mastarsala minal lihyati fa indah Abi Hanifata wa riwayati an Ahmada annahu la yajibu ghuslul mustarsali minha wa innama yakfihi ghuslu ma kana ala haddil wajhi li annal murada bil wajhi al basharatu faqat wa inda Syafi'i wa zahiri madhhabi Ahmada annahu yajibu ghuslul mustarsali mahma kana li'annahu nabi fi mahallil fayadkhul samahu zahiran wa wal adharu wallahu a'lam. Ya, Asani tutup dulu ya. 6. Wasluliyati ya, mencuci janggut. Wasairi ya, berarti atapnya ke lihati. Wasairi sya'aril wajhi, dan seluruh rambut wajah ya. Ini sebagaimana dalam kitab Syarah Fathul Qadir, Mughni dan Al-Majmu'. Idza kanat syu'urun nabita 'alal wajhi, apabila rambut-rambut yang tumbuh di atas wajah ya. Jadi di wajah itu tumbuh rambut-rambut gitu ya. Seperti apa alih ya, janggut, wasyaribu ya, dan kumis ya, syarib kumis, wal anafaqatu. Anafaqah itu asyarun nabit baina syafati sufla wal zakni. Ya, yaitu rambut yang tumbuh di antara bibir bawah ya, bibir bawah dan dagu ada. Jadi di tengah-tengah. Ini disebut anafaqah. Ya, jadi di tengah antara bibir bawah dan dagu ya. Itu jadi kalau tumbuh rambut itu wal hajiban, dan dua alis ya, dan dua alis, wa ahdabul ainain, dan bulu dua mata ya. Jadi bulu dua mata.
kasifatan ya, lebat. Jadi ini tadi ya, apabila rambut-rambut yang tumbuh di atas wajah itu tadi ya, dia lebat, la tasiful basyarota, yang tidak apa namanya, menampakkan kulit. Jadi berarti terhalang ya. Jadi dia lebat si bulu-bulunya ya, berarti bulu-bulunya itu ya ada zaahu ghuslu dhahiriha. Ya, maka cukup baginya mencuci bagian zahirnya yang nampaknya, artinya tidak harus sampai ke bawah ya, sampai ke pangkal ya Pak, ke kulitnya. Tidak harus tembus gitu ya ke kulitnya ya. Jadi bagian zahirnya saja, yang nampaknya saja yang wajib. Kalau memang lebat. Nah, tetapi wa in kanat tasiful basyarata wajaba ghusluha ma'ahu. Ya apabila menampakkan kulit ya, jadi artinya tipis ya, bulu-bulunya itu wajaba ghusluha ma'ahu. Maka wajib mencuci hanya kembali ke basyaroh ya, ke kulit ya, bersama dengan apa, dengan wajah itu ya. Bukan, wajib ghusluha, wajib mencuci rambut berarti ya, kembali ke syuur ya, hanya hunya kembali ke wajah ya. Wajahu. Iya ya, kembali ke wajah ya. Wa in kana ba'du aufifan wal ba'du al ya, dan jika sebagiannya tipis dan sebagian lagi lebat ya, tebal, wajib ghuslu basyaratil khafifi, ya maka wajib mencuci kulit apa namanya, kulit pada bulu yang tipis itu, atau sebagian yang tipis itu ya, mau bersamanya ya, bersama apa, rambut, sebagian rambut tersebut, wadahir al kasib, dan yang nampak dari yang lebat ya. Jadi memang mencuci wajah itu sesuai dengan batasannya yang sudah kita bahas ya, di antara apa namanya, batas atasnya yang tumbuh rambut ya, tumbuh rambut sampai ke dagu ya. Kalau pinggirnya berarti antara dua telinga. Nah, kalau ada bulu-bulu di wilayah wajah itu ya, maka dia juga masuk ke dalam wajah yang harus dicuci. Nah ya, kalau tipis ya bulu-bulu itu, maka ya dengan kulit ya yang ada di apa, di bawahnya. Jadi harus meresap ya si airnya ke kulit. Kalau bulu-bulunya tipis ya, tapi kalau bulu-bulunya tebal, ya artinya kalau hanya cuci luarnya kan, kemungkinan si airnya nggak meresap ke dalam, ya nggak meresap ke dalam sampai ke kulit ya, maka itu boleh, karena yang wajib yang zahirnya. Ya, itu kan seperti halnya juga janggut ya. Di wa amma mastar salam minaliyati, dan adapun yang terurai dari rambut, apa maaf, dari jenggot, fa inda Abi Hanifata wa riwayatin an Ahmada, maka menurut Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, annahu la yajibul ghuslul mustarsili berarti minha, ya tidak wajib mencuci yang terurai darinya. Wa inna ma yakfihi ghuslu makan ala hadil wajhi. Ya, jadi kalau yang terurai maksudnya yang ke bawah.
Janggutnya panjang ya berarti yang terurainya itu mastar salah yang terurai ya. Jadi menurut pendapat pertama hanya yang ada di wilayah wajah saja, jadi di wilayah dagu ya. Kalau yang terurai ke bawah berarti kan itu sudah keluar dari wilayah wajah. Ya, maka di sini dikatakan cukup baginya mencuci ala wahadil wajhi yang ada pada wilayah wajah saja, batasan wajah saja. Lian al murada bil wajhi al basyaratu faqat. Karena yang dimaksud dengan wajah itu ya kulitnya saja sebenarnya gitu. Wa inda Syafi'i itu pendapat pertama. Yang kedua wa inda Syafi'i dan menurut Imam Syafi'i ya atau madzhab Syafi'i wa zahiru madzhabi Ahmad dan yang zahir dari madzhab Ahmad ya jadi di sini ada dua riwayat ya tapi yang lebih zahir yang lebih kuat dari madzhab atau riwayat Imam Ahmad ini anahu yajibu ghuslul mustarsili mahma kana ya wajib mencuci yang terurai ya janggut itu ya bagaimanapun kondisinya. Li'annahu nabitun fi mahalil fardi. Karena dia tumbuh di tempat yang wajib, fayadhulu fi musammahu zahiran. Maka masuk pada apa namanya hakikatnya, ya pada nama ya yang dinamai, maksudnya wajah. Jadi masuk pada hakikat wajah, ya pada wilayah wajah, ya zahiran secara zahir. Wahwal azharu wallahu alam dan pendapat inilah yang lebih kuat ya wallahu alam. Jadi eh, ketika ada janggut ya otomatis kan sebetulnya ada janggut itu masuk ke wilayah dagu karena dagu kan bagian dari wajah ya bagian dari wajah ketika tertutup ya oleh janggut ya maka sebetulnya ketika kita mencuci janggut itu ya artinya eh, dalam posisi mencuci dagu itu. Nah, makanya kalau janggutnya tipis, nah dia harus meresap si airnya ke. Tapi kalau janggutnya lebat, nah itu cukup bagian luarnya saja, bagian zahirnya. Tetapi nanti masuk kepada kategori sunnah ya menyela-nyela. Nah, artinya yang lebat itu yang wajib dicuci zahir ya yang nampak. Nah, tapi kalau kemudian disalah-salah dengan jari ya di sela-sela ya dengan jari sampai ke pangkal ya sampai ke kulit nah itu nanti kategorinya jadi sunnah kalau yang janggutnya lebat ya kemudian yang kedua ya silakan dibaca dulu. Baik, Sir. Bismillah. Ya. Asani ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faqad ajma'al ulama'u ala wujubi ghuslil yadaini fil wudu'i. Wa'lam anna ila fi qawlihi ta'ala aydiyakum ilal marafiqi bima'na ma'a ka qawlihi subhanah wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum wa ka qawlihi wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ay ma'a quwwatikum wa qala al mubarrid sana Mubarid ya. wa qala mubarrid idza kana al haddu min al jinsi al mahdudi dakhala fihi wa ala hadha fayajibu idkhalul mirfaqaini fil ghusli wa hadha madhhabul jumhuri khilafan li ba'dil malikiyah wa yu'ayyiduhu fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa an abi hurairah
annahu tawaddo'a faghasala yadayhi hatta asyra'a fil adu adodaini wa wa ghasala rijlaihi hatta asyra'a fis saqaini thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau thumma innal qa'idata anna ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun wa la yatimmu ma'rifatu ghuslil yadi kamilatan ya wa la yatimmu ma'rifatu ghuslil yadi kamilatan illa idza adarul ma'a Jemaah ya, boleh. idza adarul ma'a alal mirfaqaini. Ya, cukup. Yang kedua, ya kalau yang pertama kan tadi ghusul wajah ya, mencuci wajah. Yang kedua mencuci kedua tangan sampai sikut. Ya, qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, nah di sini ada apa namanya? Yang pertama tadi faghsilu wujuhakum ya sudah. Berikutnya wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, ini atopnya ya aidia ke wujuha ya. Makanya maknanya berarti faghsilu wujuhakum wa ghsilu aydiyakum. Dan cucilah tangan-tangan kalian ya sampai sikut. Wa qad ajma'al ulama ala wujubi ghusli yadaini fil wudu'i, dan sungguh para ulama telah ijma atas wajibnya mencuci kedua tangan dalam wudhu. Ya, ini disepakati ya ijma karena memang qat'i ya dalilnya. Mencuci tangan sampai sikut. Nah, cuman di sini ada perbedaan pendapat. Apakah sikutnya masuk dalam pencucian atau tidak? Ya, nah yang lebih kuat sebagaimana mazhab jumhur, mayoritas ulama yaitu masuk. Ya, nah di sini dijelaskan wa'lam anna ila fi qouli ta'ala aydiyakum ilal marafiq bimakna ma'a. Ketahuilah bahwa ila dalam firman Allah Ta'ala aydiyakum ilal marafiq bimakna ma, bermakna ma'a, bersama gitu. Jadi cucilah tangan kalian ya bersama dengan sikutnya. Jadi sampai sikut itu dengan sikutnya. Qauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ya, jadi ila bermakna ma ini digunakan juga dalam ayat lain seperti dalam ayat ini. Ya, surat Nisa ya. Janganlah kalian memakan harta mereka ya kepada harta kalian, maksudnya bersama dengan harta kalian ya, tentang harta orang-orang apa anak-anak yatim ya kan. Wa kaqaulina, dan juga dalam ayat lain wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum, menambah untuk kalian kekuatan kepada kekuatan kan, maksudnya bersama dengan kekuatan yang ada pada kalian. Ya, seperti dalam surat Hud ya ayat 52. Ai ma'a kuwatikum. Ya, waqala al-Mubarrid, dan Mubarrid berkata idza kana al-haddu minal jinsil mahdudi dahala fi. Ya, apabila apa namanya batasan ya itu termasuk jenis yang diberi batasan ya masuk ke dalamnya. Ya. Jadi kan perbedaan pendapatnya itu apakah ilah ini bermakna ma'a atau bermakna goyah gitu ya, batasan sama apa namanya sampai mana ya batasan goyah. Nah, jadi ada yang berpendapat sampai ya itu batasan itu ya berarti tidak masuk ya si sikutnya itu. Nah, kalau ma ya berarti masuk. Ya, nah tetapi walaupun dia itu bermakna goyah ya batasan. Nah, ada para ulama ahli bahasa ya. Nah, ini contohnya Al-Mubarid.
Salah seorang ulama ahli bahasa menyebutkan ya walaupun dia batasan, kalau batasannya itu termasuk jenis yang diberi batasan, maka dia masuk. Ya, nah tapi berarti sebaliknya kalau bukan termasuk jenis ya dari yang dibatasi, yang diberi batasan, nah berarti dia tidak masuk. Ketika disebut cuci tangan sampai sikut, nah sikut bagian dari tangan bukan? Nah, sikut juga bagian dari tangan, ya maka dia masuk. Ya berbeda misalnya kalau yang di apa batasannya itu tidak termasuk yang dibatasi ya, misalnya wati musyama ilalail. Sempurnakan si saum sampai malam. Nah, malam kan nggak termasuk pada waktu saum. Nah, sehingga dia nggak masuk batasannya itu. Ya, karena bukan termasuk jenis dari yang diberi eh, batasan. Ya. Ya, contohnya contoh lagi apa ya? Ya, misalnya saya jual tanah ini, ya tanah yang kosong ini, gitu ya, tanah ini sampai tembok itu misalnya. Di batasnya itu tembok. Nah, tembok itu kan dia tidak termasuk tanah ya ataupun tanah yang kosong kan gitu. Jadi dia tidak masuk batasan karena memang bukan termasuk jenis yang diberi batasan. Mahdud ya laisa min jinsil mahdud. Ya, jadi walaupun tadi bermana goya tetap dia tetap masuk. Kemudian bermana ma'a ya jelas. Ya, wa ala hadza fayajibu idhalul mirfaqaini fil oleh karena itu ya berdasarkan hal ini wajib memasukkan dua sikut itu ya dalam pencucian. Wa hadza madhabul jumhuri khilafan li ba'dil malikiyah. Ini adalah madhab mayoritas ya ulama berbeda dengan sebagian malikiyah. Nah, jadi yang tidak memasukkan itu sebagian ulama malikiyah. Seperti disebut di dalam kitab Al-Mabsut ya karya Sarakhsi mazhab Hanafi ya. Al-Bidayatul Mustahid ya Ibnu Rushd ya Majmu' secara muadzab ya Imam Nawawi ya Mughni Imam Ibnu Qudamah. Wayu ayu. Nah, selain itu dikuatkan dengan hadis. Ya, wayu aiduhu dan menguatkannya pilu Nabi SAW perbuatan Nabi SAW fa'an Abi Hurairah ya dari Abu Hurairah anna tawaddu'a fa salaya hatta asyra'a fil adudaini. Dalam riwayat lain hatta asyra'a fil adud ya. Jadi bahwa Nabi SAW itu berwudu lalu beliau mencuci kedua tangannya hingga mengenai adud. Nah, adud itu lengan atas ya, jadi di atas sikut ya, jadi sikut kemudian ke atasnya ya sampai ke bahu ya, batasan dari sikut sampai ke bahu itu disebut adud. Karena tangan itu kan ada bagian-bagiannya. Ya ada kaf, kaf itu kan berarti tangan sampai pergelangan. Ya dari ujung jari sampai sikut itu namanya zero. Kalau apa namanya? Ya dari sikut sampai ke bahu ya namanya adud tadi itu. Ya, jadi sampai mengenai ke lengan di atas sikut. Nah, artinya kalau Rasul mencuci sampai mengenai ya ke bagian adut tadi ya otomatis sikutnya juga tercuci gitu kan.
Nah, itu menjadi penguat bahwa ila di sini mananya ma'a ya bersama dengan sikutnya. Ya, nah lalu begitu juga beliau ya mencuci kedua kaki beliau. Wa ghasala rijlaihi hatta asrafi saqain. Mencuci kedua kaki beliau sampai mengenai dua betis. Nah, ini menunjukkan juga kan dalam mencuci kaki juga sampai dua mata kaki kan ilal ka'bain. Nah, artinya bersama dengan mata kakinya. Itu juga sama ya. Jadi ma'a ada apa? Ila di situ bermana ma'a. Ini jadi penguat hadis ini ya. Dan juga karena dua mata kaki itu ya termasuk bagian dari kaki juga kan. Al-hadu min jinsin mahdud tadi. Cuma qala kemudian dia berkata, Abu Hurairah berkata, hakadha raaitu Rasulullah SAW yatawaddo ya. Beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Sebagaimana dalam riwayat Muslim ya, nomor 246. Nah, summa innal qaidata anna ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Kemudian sesungguhnya ya kaidah bahwa sesuatu sesuatu kewajiban yang tidak sempurna dengannya ya artinya sarana yang bisa terlaksananya suatu kewajiban ya maka sarana tersebut juga wajib. Ini kaidah ya dalam apa namanya? Kaidah usul fikih ma la yatimul wajibu Guna illa bihi bersihkan tuh, jadi ruang penyimpanan nggak bisa ya. bahwa wajibun ya. Ini dalam kaidah usul fikih yang dikenalnya. Ya tentu yang malayatimul wajib itu yang mampu dilakukan oleh mukallaf ya. Yang mampu dilakukan oleh mukallaf. Karena ada rinciannya dalam ilmu usul fikih. Kalau yang di luar kemampuan mukallaf ya tidak wajib. Ya. Ya misalnya apa namanya haji atau zakat ya itu kan tidak bisa terlaksana tanpa ada harta ya. Nah, maka apakah mencari harta sampai memenuhi nisab sampai bisa berangkat haji, apakah itu jadi wajib? Ya. Nah, itu kan sebetulnya apa walaupun manusia berusaha tapi memastikan hasilnya itu di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan mukallaf. Ya, sehingga tidak wajib kalau yang seperti itu. Ya, atau misalnya zuhur dilaksanakan pada waktu tergelincir matahari. Ya, tidak bisa dilaksanakan sholat zuhur ya, kecuali tergelincir mana manusia kan nggak bisa membuat matahari jadi tergelincir di luar ya. Jadi yang dimaksud dengan malayatimul wajib ini yang makdur ya, yang bisa dilakukan oleh mukallaf. Ya, yaitu apa dalam masalah ini? Walayatimu ma'rifatu ghuslil yadi kamilatan. Tidak sempurna mengetahui ya mencuci tangan secara sempurna illa idza ada roma alal mirfaqain. Kecuali ya apabila dia apa namanya menjalankan atau meratakan air ke dua sikut. Ya, jadi kalaupun katakanlah ya misalnya dua sikut itu tidak termasuk kepada tangan yang wajib dicuci, nah itu kan tidak bisa sempurna kalau terlalu pas ya sebagaimana yang pernah kita bahas dalam mencuci wajah. Harus ada harus mengenai ya, tetapi sebetulnya penerapan kaidah ini juga kurang sebenarnya kurang tepat ya karena
Kalau ya sudah kuat ya, jadi ini mungkin hanya tambahan. Sebenarnya dalil yang sebelumnya udah kuat karena sikutnya sendiri udah jelas-jelas masuk dalam kewajiban mencuci tangan. Sebenarnya nggak usah dengan kaidah ini. Kaidah ini tuh kalau yang di luar kewajiban. Kalau ini kan masuk dalam kewajiban tadi ya sikut. Ya. Nah, kalau yang di luar kewajiban ya seperti mencuci wajah itu kan tidak bisa sempurna mencuci wajah kecuali dengan mencuci sedikit bagian dari rambut. Ya, karena kalau terlalu pas misalnya mencuci wajah itu kan sulit. Ya, kalau terlalu pas itu sulit. Nah, sehingga harus dilebihkan sedikit ada rambut yang kena ketika mencuci wajah. Nah, mencuci sebagian rambut ya goslu apa namanya atau sebagian kepala ya. Goslu juz'im minarosi yaitu wajib. Kenapa? Karena dia termasuk kaidah ini ya, ima la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Jadi tidak sempurna mencuci wajah ya kecuali dengan mencuci sebagian kepala ya. Karena kalau terlalu pas itu tidak akan sempurna. Nah, kalau di dalam masalah itu tepat ya kaidahnya karena memang mencuci rambut bukan bagian dari mencuci wajah kan. Tapi kalau kalau ini jelas ya lu apa namanya sikut itu masuk bagian dari kewajiban mencuci tangan. Jadi nggak tepat penerapan kaidah ini. Ya, nomor 3 silahkan barangkali yang membaca. Kalau ada yang lain, ya kalau tidak ada ya Ustaz Irfan bisa. Baik, Ustaz. Lanjut. Asalis mashur ra'si. Qala Allah Ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Wa qad ajma'al ulama'u ala anna masha ra'si fardun. Wa ikhtalafu fil qadril mujzi'i minhu ala salasati aqwalin. Al-awwalu wujubu mashi ra'si kamilan fi haqqir rajuli wal mar'ati sawa'an Sawaun. sawa'un wa huwa madhhabu malikin wa zahiri madhhabi ahmada wa jamahiri ashabihi wa abi ubaid wa banil munzir wa ikhtarahu banu taimiyata wastadallu bima yali al-awwal qauluhu ta'ala wamsahu biru'usikum wal ba lil ilsaq fayakunu taqdir wamsahu ru'usakum kama annahu yamsahul wajha litayammumi li'annahuma fit tanzili bilafdhin wahidin qala ta'ala famsahu biwujuhikum ay jami'iha asani anna hadzal amra fassarathu sunnatul waridatu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu lamma tawadda'a masaha ra'sahu kullahu wa min dzalika haditsu Abdullah bin Zaid qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi apa taurin Taurin. turin taurin min apa nih sufrin Taurin min sufrin. Sufrin. min sufrin Hmm. fatawaddoa fagosala wajahu salasan wa yadaihi marlataini ilal mirfaqaini wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbara wa gosala rijlaihi wa fi lafzi wa masaha ra'sahu kullahu. Asalis hadithul Mughirah bin Syu'bah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa famasaha ala khuffaihi wa muqaddami ra'sihi wa ala imamatihi Imam. wa ala imamatihi falau ajza'a mashu muqaddami ra'si
lamma masaha 'alal imamati fadalla 'ala wujubil isti'abi. Atsani yujzi'u mashu ba'di ra'si wa huwa madhhabu Abi Hanifata wasyafi'i wa ikhtalafu fil qadril mujzi'i faqila salatu sya'ratin wa qila rubu'ur ra'si wa qila nisf wa hujjatuhum al-awwal annal ba'a fi qouli ta'ala wamsa bi ru'usikum litab'idi wa laysat lil ilsaq. Atsani ma warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mashihi 'ala nasiyati yakni muqaddami ra'si. Atsalis wujubu mas'i ra'si kullihi lirrajuli dunal mar'ati wa huwa riwayatu an Ahmad annahu qala arju an takunal mar'atu fi mashi ra'si ashal. Kanat Aisyatu radhiyallahu anha tamsahu muqaddama ra'siha qala Ibnu Quddamah wa Ahmadu min ahli hadis wa la yastadillu bihaditsati ainin illa idza sabatat indahu insyaallah. Qultu Abu Malik alladhi yatarajjahu mimma taqaddama annahu yajibu mas'u ra'si kullihi fil wudu'i liquwati adillatihi wa amma man qala bi annal ba'a fil ayati litab'idi faqad ankarahu Sibawai fi khamsati asyara maudi'an fi khamsata asyara maudi'an min kitabih wa qala Ibnu Burhan man za'ama annal ba'a tufidu tab'idha faqad ja'a ahlal lugati faqad jaa ahlal lugati bima la ya'rifunahu thumma innahu lam yasihha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin wahidin annahu qatasara ala mashi ba'di ra'sihi albattah walakin kana idza masaha binasiyatihi kammala alal imamati wa ammal mar'atu fala a'lamu dalilan ala tafriqi bainaha wa bainar rajuli fi dzalika lakin yajuzu laha an tamsaha ala khimariha walau masahat muqaddama ra'siha ma'al khimari fa huwa aula khurujan minal khilaf wallahu a'lam. Faidatun idza kana ra'su mulabbadan mulabbadan bihina'in wa nahwiha jazal mashu alaihi li'annahu thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi ihramihi mulabbidan ra'sahu kama sayati fil haji fala yutakallafu naqduhu li ajli wudu'i fa inna ma wada'a 'ala ra'si min dzalika tabi'un lahu wallahu a'lam. Ya. Ya, jadi yang ketiga ya ini mengusap kepala ya, masyurasi mengusap kepala. Kalau Allah Ta'ala berfirman wamsahu birusikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Waqad ajmal ulama ala anna masari sufardun. Para ulama telah ijma ya bahwa mengusap kepala itu wajib. Wa talafu fil qadril mujzi minu ala salah setiap aqwalin. Mereka berbeda pendapat dalam ukuran yang mencukupi ya. Ya, jadi apa namanya? Ukurannya itu segimana ya? Apakah sebagian atau seluruhnya kan gitu ya. Nah, ada 3 pendapat. Al-awalu yang pertama ujub masirasi kullihi. Masirasi kamilan, Mam. Wajib mengusap kepala seluruhnya fi haqqi rajuli wal mar'ati sawaun. Ya, baik pada laki-laki dan juga perempuan, ya itu sama.
Ya, wa huwa madhabu Malikin, ini adalah madhab Malik, wa zahiru madhabi Ahmad, dan yang zahir dari madhab Ahmad, wa jamahiru wa jamahiri ya, wa jamahiri, dan apa namanya, keumuman para sahabatnya ya, para sahabat dari Imam Ahmad, wa Abi Ubaid ya, Abu Ubaid Qasim bin Salam ya, wa Ibnul Munzir wa Tarawi Ibnu Taimiyah, yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, wastadalu, nah di Bima Yali ya. Nah, ini para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama ini. Seperti disebut dalam kitab Mudawanah ya, Madzhab Malik, Mughni ya, Tuhur, ini kitab kontemporer ya kayaknya. Kalau Ausat ya, Ausat Ibnu Mundir ya, dan Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Nah, mereka berdalil dengan dalil berikut ya. Qaulu ta'ala, yang pertama, firman Allah Ta'ala, wa musabirusikum wal ba'u lil ilsaq. Nah, ini kan perbedaannya itu yang paling utama berkenaan dengan memahami huruf ba. Ya, hanya dengan memahami huruf ba saja perbedaannya ini. Pentingnya mengetahui makna-makna huruf ya, dan juga tentu bahasa Arab. Makanya bahasa itu sangat penting, modal awal orang untuk bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami ilmu fikih ya, istinbat hukum. Nah, ini hanya dari satu huruf ba saja melahirkan perbedaan pendapat ya dalam fikih. Huruf ba itu kan maknanya ya semuanya ada 14. Seperti disebut di dalam Alfiyah ya, di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu disebutkan 14 makna dari huruf ba ya, di buku saya di Kali Kunci juga disebut ya 14 makna huruf ba itu. Nah, makna asal dari huruf ba itu lil ilsaq. Ya, ini untuk menempel. Ya, untuk menempel. Itu makna menempel itu ya artinya bersama ya. Jadi mengiringi ya, atau menyertai ketika diusap ke kepala ya. Jadi si tangan itu yang mengusap kepala itu ya menyertai ya, artinya menempel di kepala itu tangannya itu. Nah, berarti kalau dia maknanya ilsok ya berarti harus mengenai seluruhnya. Ya, harus mengenai seluruhnya. Nah, di mana inilah makna asal dari ba itu. Seperti dikatakan oleh Sibawayh ya. Di Sibawayh mengatakan bahwa huruf ba itu makna aslinya itu lil ilsok. Ya, la yufarikul ilsok, tidak apa namanya, dalam seluruh tasarifu ma'anihi ya, perubahan-perubahan maknanya itu tidak lepas dari makna ilsok itu. Nah, fayakun, maka secara asal yaitu adalah wamsahu ru'usakum. Kalau apa namanya, ilsok ini ya selain tadi menempel juga bisa maknanya penguat juga ya, taukid ya, sehingga eh, apa ketika apa baknya itu ya dihilangkan pun ya maknanya wamsahu ru'usakum ya, jadi usaplah kepala kalian ya, kama anau yamsahul wajh yamsul wajha litaimmum, sebagaimana ya apa namanya mengusap wajah dalam tayamum. Ya, annahuma fit tanzili bilabdin wahid ya, karena keduanya di dalam tanzil, maksudnya dalam Al-Quran itu dengan lafaz yang sama. Qala ta'ala famsau biwujuhikum ay jami ya, jami iha ya. Ya, jadi alasan atau dalil yang pertama itu huruf ba itu lebih kuat dimaknai makna asal yaitu ilsok ya, sekaligus juga ada taukidnya, makna taukid atau ziyadah ya.
jadi tidak menunjukkan mana tab'id sebagian, karena nanti yang mengatakan boleh sebagian, yang mengusap ke sebagian kepala itu memahami ya, memaknai ba itu litab'id fungsinya. Nah, memang menurut para muhakkik ya dari ilmu bahasa ya, seperti Ibnu Malik ya dalam Alfiyah dan yang lainnya ya, memang ada huruf ba itu bermakna tab'id, makna sebagai itu ada, walaupun ada sebagian ulama ya, seperti disebut juga di sini, yang mengingkari makna huruf ba itu untuk makna tab'id, itu ada yang mengingkari gitu ulama itu. Jadi dianggap bahwa huruf ba nggak ada yang bermakna tapi pengingkaran ini juga tidak kuat ya, karena memang secara faktanya ada huruf ba bermakna tabi itu ada. Ya, misalnya akhadtu bisaubihi. Ya, aku mengambil pakaiannya ya, bajunya. Nah, ketika dipanggil itu diambil itu atau ditarik itu kan sebagian baju aja. Jadi bi di situ bermakna tabiin, menunjukkan sebagian. Jadi secara bahasa itu tidak masalah, memang ada. Nah, cuman kan yang jadi masalah di dalam ayat ini, bah ini apakah menunjukkan tabir atau tidak, kan itu bukan berarti tidak ada ba bermana tabir, ada, cuman cocok nggak dalam ayat ini gitu bermana tabir, kan di situ masalahnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, dalilnya itu dipahami mengusap seluruh kepala ini mirip dengan mengusap wajah di dalam tayamum. Kalau tayamum kan diusap ya, ini seperti dalam, oh ini ayatnya ya. Jadi seperti misalnya dijelaskan oleh Qadi Abdul Wahab ya, Qadi Abdul Wahab, salah satu ulama mazhab Malik, dalam kitab Al-Isyrab. Ya, Al-Isyrab itu di situ ada fikih perbandingan juga ya. Jadi beliau menguatkan madhab Malik dan dibandingkan dengan madhab yang lain. Ya, di kitab Al-Isyrab ya, ala Naqtil Hilab ya, kalau tidak salah nama kitabnya, itu beliau menjelaskan sama dengan mengusap wajah dalam tayamum. Kan dalam tayamum ayat famsahu biwujuhikum. Di situ ada ba juga sama, famsahu biwujuhikum, sama dengan wamsahu biruusikum. Nah, ketika mengusap wajah dalam tayamum, apakah seluruhnya atau sebagian? Kan seluruhnya ya, dalam tayamum itu mengusap wajah itu kan seluruhnya, nggak boleh sebagian mengusap wajah. Nah, maka sama juga mengusap kepala dalam wudhu juga sama, karena redaksinya, lafaznya itu sama ya, bilafdhin wahid. Kenapa dalam tayamum mengusap wajah dalam tayamum harus semuanya, tapi kalau dalam mengusap kepala boleh sebagian, padahal sama redaksinya. Ya, dan juga kata Qadi Abdul Wahab bahwa ini kan satu anggota tubuh. Ketika disebutkan satu anggota tubuh, ya maka harus mengenai semua. Kalau misalnya boleh sebagian, akan diberi batasan seperti mencuci tangan, kan ada dikasih batasannya, ya kan? Apa faksilu wujuhakum, apa faksilu apa namanya? Wa aidiakum ilal marafiq, mencuci tangan sampai siku, dikasih batasan. Nah, ketika mencuci wajah kan tidak dikasih batasan, makanya semua kan, faksilu wujuhakum, mencuci wajah, wajah berarti kan semua. Tidak boleh mencuci wajah sebagian. Ya, mencuci tangan dikasih batasan sampai sikut. Nah, ketika disebut usaplah kepala, ini tidak dikasih batasan, menunjukkan semua, semua kepala, bukan hanya sebagian. Mencuci kaki dikasih batasan sampai mata kaki. Ya, itu dalilnya.
Nah, berikutnya juga wa an hadzal amru fasarahu sunnah, dijelaskan oleh sunnah. Dalam sunnah lebih jelas lagi. Ani Nabi SAW anu tawada masa rosa pula bahwa Nabi itu ketika berwudu mengusap seluruh ya kepala. Wa min dzalika di antaranya hadis Abdullah bin Zaid qala atana Rasulullah SAW ya farajna lahu. Ya, kalau kami mengeluarkan ya untuknya air fitaurin pada apa bejana ya wadah air ya dari sufur, maksudnya terbuat dari sufur. Sufur itu zaidun nuhas, apa namanya, tembaga yang bagus. Ya, fatawaddu'a faghassala ya wajah salasan, ya beliau berwudu mencuci wajahnya 3 kali, wajah dari maratain ilal mirfaqain. Nah, di sini beliau mencuci kedua tangannya 2 kali, karena kan boleh ya 1 kali, 2 kali, 3 kali maksimal. Wa masa birosi faqbala bihi wa adbaro wa ghassala rijlaihi. Ya, beliau mengusap kepala beliau ya, apa namanya, menarik ke depan dan ke belakang ya, wafilat wa masa ra'sahu kullahu. Dan dalam satu lafaz mengusap kepala seluruhnya. Nah, jadi dalam praktek Nabi ya mengusap kepala itu seluruhnya. Itu disebut dengan akbala wa adbaro. Ya, akbala itu artinya menarik ke depan. Ya. Kalau adbaro menarik ke belakang. Nah, sebenarnya dengan menyebut akbala wa adbaro, huruf waw itu kan hanya untuk mengumpulkan ya, mutlaqul jam'i ya, waw itu. Ini belum menunjukkan urutan. Jadi apakah menarik ke depan dulu atau menarik ke belakang dulu gitu ya. Ini masih mujmal. Nah, lalu dijelaskan sebenarnya dalam redaksi yang lebih jelas, yaitu bada'a bi muqaddami ra'sihi, itu kan jelas. Jadi ketika disebut akbala wa adbaro, menarik ke depan dan menarik ke belakang, bukan berarti dimulai dari menarik ke depan, berarti dari belakang dulu terus ke depan, lalu dari depan ke belakang, tidak. Justru diterangkan dalam hadis yang lebih jelas, bada'a bi muqaddami ra'si, memulai dengan bagian depan kepala. Nah, berarti dari bagian depan kepala ditarik ke belakang ya, kemudian ditarik lagi ke depan. Ya, bada'a bi muqaddami ra'sihi, apa namanya, hatta dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ilal makani ladzi bada'a minhu. Itu kan. Nah, dengan praktek seperti itu berarti kan mengusap kepala semuanya. Ya, dan ditarik ke belakang lalu tarik ke depan itu dihitung sekali, bukan 2 kali ya, karena itu nyambung. Jadi dihitung sekali. Makanya nanti yang lebih kuat juga mengusap kepala itu hanya sekali, nggak diulang. Yang mengulang sampai 3 kali itu lemah hadisnya. Ya, atau dalilnya ya. Nah, jadi dalam praktek Nabi pun menunjukkan mengusap kepala seluruhnya, jelas dalam hadis itu. Selain dari petunjuk ayat tadi. Nah, yang ketiga hadis Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi SAW tawaddu'a famasa ala hufaihi. Beliau mengusap di atas 2 hufnya, wa muqaddami ra'sihi wa alal imam, dan bagian depan kepala dan ke atas sorban. Falau ajza masa muqaddamirun lama masa alal imam. Kalaulah beliau membolehkan mengusap bagian depan kepala saja gitu ya, tidak tentu beliau tidak akan mengusap di atas sorban. Padahal ala wujub istiab, maka menunjukkan wajib untuk menyeluruh ya, istiab itu untuk menyeluruh. Ini sebenarnya sebagai bantahan ya, karena yang menjadi dalil bolehnya mengusap kepala sebagian itu dianggap Rasul mengusap bagian depan kepala, ubun ya. Padahal ketika mengusap ubun-ubun pun bukan hanya ubun-ubun, tapi menyempurnakan ke atas sorban. Itu sebagai bantahannya. Nah, jadi pendapat yang kedua, ya asan yuziu masubah dirosi, boleh mengusap sebagian kepala, wa huwa madhabu Abi Hanifah wa Syafi'i. Ini madhab Abu Hanifah dan Syafi'i ya, madhab Syafi'i.
Wa talafu fil qadril muzi. Nah, mereka berbeda pendapat dalam ukuran yang membolehkan ya, yang yang dibolehkan. Fakilah salaf susya'arat ya dikatakan 3 rambut. Wakilah rubu ro'si. Ya, dikatakan juga seperempat dari kepala, wakilah nisfu dan dikatakan juga setengahnya. Nah, sebenarnya kalau kalau mazhab Syafi'i itu berapapun ya, berapapun ya, ya bahkan hanya 3 helai rambut ya yang kena misalnya. Jadi itu sudah mencukupi ya dalam mazhab Syafi'i tidak ada batasan. Ya, walaupun sedikit itu ya. Nah, sedangkan mazhab Hanafi itu eh, rubu rosi ya, seperempat dari kepala ya, atau ada juga yang menyebut ubun-ubun. Bagian depannya saya ubun-ubun, seukuran ubun-ubun. Ya, nah apa dari mereka? Analba fi qouli ta'ala wa sabir litab'id. Nah, tadi ya, litab'id menunjukkan sebagian oleh satlil ilsaq. Bukan untuk lil ilsaq ya. Apa mawar fi masih ala nasyam. Nah, ini ya, jadi ada hadis yang menyebutkan Rasul mengusap di atas mengusap ubun-ubun bagian depan kepala. Nah, yang ketiga wajib mengusap kepala seluruhnya untuk laki-laki, bukan tidak untuk perempuan. Nah, ini membedakan. Satu riwayat dari Muhammad bahwa dia berkata, ya arju antakun lampi masih rosi asal. Kuharap perempuan dalam mengusap kepala lebih lebih mudah ya, kanat Aisyah tamsahu muqaddama wa ra'siha. Qala Ibnu Qudamah wa Ahmad min ahli hadis. Ahmad termasuk ahli hadis wa la yasaru bi hadasati aini illa idza thabatat indahu insyaallah. Jadi dia tidak berdalil dengan suatu kejadian tertentu kecuali apabila memang hadisnya kuat ya menurutnya ya insyaallah. Jadi dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Nah, qultu kata penulis ya, penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah itu Abu Malik, ala dia taroja yang kuat mimma taqaddam annahu yajibu masurasi kulli. Dari yang terdahulu bahwa wajib mengusap kepala seluruhnya fil wudu dalam wudu liquati adilati karena kuatnya dalil-dalilnya wa amma man qala bi anna fil ayat tabid. Ini mulai beliau membantah ya dalilnya bahwa ba dalam ayat apa yang mengatakan ba dalam ayat itu untuk sebagian faqad ankarahu sibawai fi khamsata asyara maudhi'an min kitabi. Ya dalam 15 tempat dari kitabnya ya, kitabnya Sibawai itu kan kitab namanya, kitab Sibawai. Waqala Ibnu Burhan man zama anal ba tufidu tab'id faqad ja'a ala lughah bima la ya'rifuna. Ya, Ibnu Burhan mengatakan siapa yang menganggap bahwa ba itu memberi makna tab'id sebagian, sungguh dia telah datang kepada ahli lughah dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ya, tapi dakwaan ini dibantah juga ya oleh para ahli bahasa ya muhakkik ya seperti Ibnu Malik, kemudian Ibnu Hisham. Itu dibantah ya. Jadi faktanya memang ada dalam bahasa Arab makna ba itu litab itu ada ya seperti disebutkan oleh Ibnu Malik kan dalam Alfiyahnya. Jadi sebenarnya kita tidak mengingkari ada. Nah, cuman kan tadi yang jadi masalah tepat nggak diterapkan dalam ayat ini. Suma innahu lam yasiha an Nabi sallallahu fi hadisin wahid. Ya, kemudian tidak sahih dari Nabi sallallahu dalam satu hadis pun anak tasara ala masih ba'di rasihi ya bahwa beliau membatasi mengusap sebagian kepalanya ya albatah ya saja semata ya walakin karena idza masa bin iskam mana al imamah ya. Nah, tetapi apabila beliau mengusap di atas ubun-ubun, beliau menyempurnakan ke atas sorban. Seperti dijelaskan oleh para ulama ya, Majmu' Fatawa ya, berarti Ibnu Taimiyah, Kamul Quran, Ibnu Arabi ini bermadzhab Maliki ya. Subul Salam ya karya Sonani ya, syarah dari Bulughul Maram. Wa amal mar'a fala a'lamu dalilan at-tafriq bainaha wa bainar rajuli fi dzalik. Nah, adapun perempuan aku tidak mengetahui ada dalil yang membedakan antara
perempuan dan laki-laki dalam hal itu, lakin yajuzulah antamsa alai Maria. Ya, tetapi boleh baginya untuk mengusap di atas kerudungnya walau masat muqaddama ra'siha. Kalaulah dia mengusap bagian depan kepalanya ma'ala khimar bersama dengan kerudung, fahuwa aula hurujan minal khilaf. Nah, itu lebih utama ya sebagai bentuk keluar dari perbedaan pendapat ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi memang apa namanya tidak kuat di ayat itu dimaknai tabid ya sebagian ya karena memang penjelasan langsung dari hadis Nabi ya dari apa namanya petunjuk petunjuk apa dilalah nasnya ya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya sama seperti halnya mengusap wajah dalam tayamum ya mencuci suatu anggota wudhu ya itu jadi maknanya sama ya serasi ya. Nah kemudian dalam sunnah Nabi pun ketika disebut Rasul itu mengusap ubun-ubun ya tidak ada ya kalaupun ada kan ada riwayatnya itu lemah ya doib ya kalau yang membatasi hanya mengusap ubun-ubun saja. Jadi yang benar ketika Rasul mengusap ubun-ubun itu enggak bukan hanya ubun-ubun tapi menyempurnakan ke atas sorban. Di mana ini satu keringanan ya bagi sorban yang sulit dibuka ya. Jadi satu keringanan yaitu tidak melepas sorban bagi laki-laki ya. Atau kalau bagi perempuan ya bisa kerudung. Ya, ada kesulitan untuk membuka ya. Nah, maka itu ada satu keringan mengusap di atas sorban itu atau mengusap di atas apa kerudung. Ya, nah, makanya Ibnu Qayyim berkesimpulan kan di dalam kitab Zadul Ma'ad Rasulullah itu tarotan ya kadang-kadang mengusap kepala wa tarotan masaha alal imamah ya mengusap di atas sorban wa tarotan masaha alal nasya wa alal imamah ya, mengusap di atas ubun-ubun dan mengusap di atas sorban ya walam yaktasi dan tidak membatasi ya, masalah ala nasya saja karena apabila Rasul mengusap di atas ubun-ubun itu kamala alal imam menyempurnakan ke atas sorban. Nah, ketika disempurnakan ke atas sorban menunjukkan itu harus seluruhnya. Hanya ada keringanan tidak membuka sorban. Jadi dalam dalam hadis-hadis itu tidak ada yang menunjukkan kebolehan mengusap sebagian kepala itu nggak ada. Sehingga yang lebih kuat ya mengusap semuanya. Ya. Maka perempuan juga sama ya ketika ketika memakai kerudung ya boleh bagian depan dan di atas kerudung atau misalnya kerudung tertutup oleh kerudung semua di atas kerudung ya itu ada satu keringanan ya yang dibolehkan. Dan dalam mazhab Syafi'i kan yang boleh sebagian itu kalau mengusap seluruhnya lebih baik kalau menurut mereka. Nah, sebenarnya apa namanya ya lebih selamat diusap semua. Karena tadi yang lebih kuat ini wajib. Kalaupun misalnya dia tidak wajib kan justru sunnah dalam mazhab Syafi'i juga. Ya, itu. Ya, oleh karena itu usap semua ya, tidak cukup hanya sebagian saja. Gitu ya. Nah, di sini ada faedah apabila mubal mulabidan ya bihina mulabidan ini apa dia terikat mungkin ya dengan hina. Hina itu apa ya?
Kayaknya ini ada ikatan ya, pengikat. Jadi jangan memaksakan diri kan. Fala yatakalab naqduhu. Ya, jangan memaksakan diri untuk melepaskannya. Hina itu pacar ya. Jadi maksudnya bukan itu ya. Ya Allah alam nanti dicari mana. Ya, jadi di sini kan dikatakan jangan memaksakan diri untuk melepasnya karena wudhu ya. Fa'in nama wudi ala roksi min dzalika. Nah, sesungguhnya kalau kalau hinanya bermakna pacar ya mungkin bisa aja ya. Apa namanya dari apa dedaunan itu yang ditumbuk yang dioleskan mungkin ya di kepalanya ya bisa aja maknanya begitu. Jadi tidak kalau memang sulit ya untuk dilepaskan ya, maka apa yang diletakkan ya, apa yang diletakkan di atas kepala ya dari hal itu maka itu mengikuti ya hukum kepala itu. Ya, jadi seperti halnya tadi kan sorban ya. Ada kesulitan untuk membuka ya nggak apa-apa karena apa yang diletakkan tadi atas kepala itu apa mengikuti secara hukumnya gitu ya. Kemudian juga nggak tahu ini dibahas nggak yang mengusap kepala juga yang lebih kuat itu sekali ya tidak diulang karena tidak ada ya hadis yang sahih yang menyebutkan mengulang mengusap kepala sampai 3 kali itu nggak ada ya bahkan secara jelas ya dalam hadis Rasul itu masa birosi wahidatan mengusap kepala sekali. Ya, nah adapun Madhab Syafi'i ya, Imam Syafi'i misalnya mensunahkan mengulang sampai 3 kali sama dengan anggota wudhu yang lain, itu berdalil dengan dalil umum. Ya, doa salasan-salasan. Nah, dalil umum ini tidak kuat ya, karena kan dia perlu diperjelas maksud masa apa namanya doa salasan-salasan itu yang mana saja. Nah, maka hadis-hadis yang merincinya, ya, yang khusus itu nggak ada yang menyebutkan mengulang mengusap kepala itu nggak ada. Sehingga mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i ini hanya sekali nggak ada hanya mazhab Syafi'i aja. Mayoritas ulama yang lain itu tidak ada yang mengulang. Dia hanya sekali mengusap kepala itu. Nah, kelemahan dalil ya dari mazhab Syafi'i ini diakui oleh ulama Syafi'i juga yaitu Al-Baihaqi ya dalam kitab Sunan Al-Kubro ya itu kan Imam Al-Baihaqi itu berjasa di dalam mengumpulkan dalil-dalil mazhab Syafi'i. Ya, jadi kata Al-Baihaqi bahwa ini hanya dengan dalil umum saja ini lemah ya mengulang mengusap kepala itu. Ya, itu diakui gitu ya dalam ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri ya. Oleh karena itu mengusap kepala ya cukup sekali, tidak perlu diulang dan sekalinya tadi seluruhnya bukan sebagian. Ya mungkin sampai situ dulu ya pembahasannya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau mazhab Syafi'i yang apa namanya? Yang berpendapat hanya sebagian saja itu beristidlal pada dalil yang mana saja?
Syukran, Ustaz. Tadi udah dijelaskan, antum baru masuk atau gimana? Kurang ini, Ustaz, apa namanya? Maksudnya perawinya terus juga derajatnya, Ustaz. Iya, sudah dijelaskan. Tadi mengatakan bahwa huruf ba dalam memsahu biru sukunul tabid, ya. Kemudian apa namanya dengan dalil wa masa ya ala nasiyah ya masa Rasul ala nasiyah Rasul mengusap di atas apa ubun-ubun. Nah, kalau yang menyebut hanya ubun itu doib ya. Di sini memang nggak ditampilkan. Eh, dan yang sohinya adalah mengusap ubun-ubun itu dengan menyempurnakan ke atas sorban, tidak hanya mengusap ubun-ubun saja, tapi menyempurnakan ke atas sorban. Nah, kalaupun sahih misalnya hadis yang menyebut hanya ala nasia saja, ya itu harus karena hadisnya kan sama, harus digabung ya dengan hadis lain bahwa tidak hanya cukup kepada ubun-ubun saja. Ya, jadi apa namanya itu tuh jadi kepotong si hadis itu ada lengkapnya ya jadi ada redaksi hadis yang lengkap ya itu dan tadi yang jelas bahwa yang sahihnya ya tidak hanya mengusap di atas ubun-ubun ya tetapi menyempurnakan ke atas sorban sehingga itu tidak bisa menjadi dalil bolehnya mengusap sebagian jadi kan dalilnya itu inti dalil mereka itu ya. Nah, Ustaz, syukron. Baik, cukup ya insya Allah. Syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.